Sebenarnya banyak orang yang pintar, tapi kenapa sih nggak sukses-sukses gitu? Karena ya dia terlalu banyak mikir, tapi nggak ada tindakan nyata gitu. Sementara gini ya, kalau misalnya orang yang sukses, dia tuh nggak takut dengan yang namanya kegagalan. Nah mungkin ini juga salah satu dari sistem pendidikan yang ada di negara kita ini gitu ya. Kita tuh selalu diajarkan untuk tidak boleh gagal. Kalau gagal tuh kesannya hina gitu kan. Kalau gagal tuh kesannya eh, apa ya, langsung diledekin gitu kan, sama keluarga aja malah diceng-cengin gitu kan kalau misalnya kita dapat nilai C gitu kan. Jadi sebenarnya kalau kita ngomongin kaya, jangan ngomongin kaya deh, ngomongin sukses tuh ya ada kita harus tahu angka cukup kita tuh berapa gitu kan. Ada orang yang ibaratnya suksesnya tuh dengan punya gaji 5 juta per bulan udah merasa sukses dan cukup. Oke, itu angka sukses orang itu. Misalnya ada orang yang merasa sukses dengan punya gaji 10 juta per bulan. Oke, itu angka sukses orang itu. Tapi ada orang yang udah punya income 100 juta per bulan pun belum merasa sukses. Ya ibaratnya kita harus punya standar angka cukup kita tuh berapa. Itu ibaratnya semua orang nggak bisa disamaratain. Tiap orang kebutuhannya beda-beda, tiap orang targetnya beda-beda. Ya kita fokus dengan target kita aja. Jadi kita tuh punya tujuannya apa. Nah tujuan orang tuh ada yang ibaratnya baru 5 juta udah cukup gitu kan. Ibaratnya ada yang udah 100 juta belum cukup. Ya itu menurut saya pribadi, saya nggak bisa ngejudge tiap orang harus punya target segini-segini, itu nggak perlu gitu ya. Ibaratnya ya yang penting sih kita dengan bahagia dengan goal kita, impian kita gitu. Karena target adalah jalan untuk mencapai impian kita gitu. Misal kalau saya ibaratnya punya target, itu adalah sebenarnya jalan gitu ya. Itu adalah jembatan yang ibaratnya nanti bisa membantu saya untuk mewujudkan apa yang menjadi tujuan hidup saya gitu. Karena tiap orang pasti punya makanya kehidupan yang berbeda-beda gitu kan. Ada yang tujuan hidupnya seperti ini, ada yang tujuannya seperti itu gitu kan. Nah jadi kalau misalnya kita ngomongin target, ya target itu adalah jalan gitu, jalan untuk seseorang bisa mencapai impiannya mereka. Jadi kalau mindset, apa perbedaan mindset orang sukses dan orang yang belum sukses gitu ya. Yang orang mungkin kalau bahasa kasarnya orang yang enggak sukses-sukses, ya menurut saya pribadi perbedaannya adalah dari tindakannya dan ibaratnya pengambilan keputusannya gitu. Sebenarnya banyak orang yang pintar, tapi kenapa sih nggak sukses-sukses gitu? Karena ya dia terlalu banyak mikir, tapi nggak ada tindakan nyata gitu. Sementara gini ya, kalau misalnya orang yang sukses, dia tuh nggak takut dengan yang namanya kegagalan. Nah mungkin ini juga salah satu dari sistem pendidikan yang ada di negara kita ini gitu ya. Kita tuh selalu diajarkan untuk tidak boleh gagal. Kalau gagal tuh kesannya hina gitu kan. Kalau gagal tuh kesannya eh, apa ya, langsung diledekin gitu kan, sama keluarga aja malah diceng-cengin gitu kan kalau misalnya kita dapat nilai C gitu kan. Saya pernah dulu waktu SD gitu ya dapat nilai 0, terus sama gurunya tuh dikasih mata sama mulut gitu ya, jadi dikasih muka. Nilai nilai nolnya tuh ya itu lumayan menyakitkan gitu, sampai dipoyokin gitu ya, sama dipoyokin apa diledek lah ya, diledek sama satu kelas. Dan ketika nyampe ke orang tua saya pun saya diledek juga gitu. Nah jadi perbedaannya itu, kita tuh sebenarnya untuk menuju sukses itu justru emang harus banyak gagal. Nah kebanyakan orang yang pintar gitu ya, yang orang pintar merasa dia tuh udah wah hebat nih, pemikiran plan udah mungkin kayak profesor gitu ya, pikirannya udah kayak profesor, tapi ya tindakannya lebih lelet daripada siput gitu kan. Nah kalau misalnya orang sukses itu gitu ya, dia tindakannya kayak profesor gitu, ya mikirnya belakangan gitu. Kalau gagal ya udah belajar dari kegagalan gitu kan. Nah tapi kalau udah gagal terus nggak belajar ya itu goblok gitu ya. Nah kalau misalnya dia udah gagal, ya dia evaluasi gitu kan, dia evaluasi dan akhirnya dia menemukan jalannya untuk sukses. Ya saya pun itu yang saya alami juga teman-teman ya. Ya meskipun saya belum belum sukses gitu ya, menurut saya pribadi saya belum sukses gitu ya, tapi saya merasa saya yang sekarang adalah saya dengan versi yang lebih baik dibanding saya yang dulu gitu. Jadi saya mencoba gagal, mencoba gagal, mencoba gagal, tapi ya ketika saya mencoba dan gagal, ibaratnya ya memang berat gitu, tapi itu membuat sekarang kualitas diri saya semakin baik. Dan ibaratnya saya pun sekarang punya value gitu yang bisa dijual kalau di dalam dunia kerja gitu. Karena saya punya sebuah skill yang ibaratnya mateng, dan saya juga punya sebuah mindset ibaratnya yang sudah lebih matang dibanding saya ketika pertama kali mulai bisnis. Nah jadi kalau misalnya uh,
kita pengen memulai bisnis gitu ya, kita pengen menjadi orang yang bisa lebih dekat untuk mencapai impian-impian yang kita tujukan, ya kita banyakin actionnya aja gitu daripada banyak mikirnya. Karena buat saya pribadi gitu, ide itu murah sementara action itu mahal gitu ya. Jadi perbedaan orang yang sukses dan gagal itu hanya di actionnya gitu, keberaniannya. Gini, kalau kita ngomongin gitu ya, apa sih perbedaannya antara karyawan kita profesional sama pengusaha? Perbedaannya cuma satu, keberanian. Pengusaha tuh benang merahnya kita berani. Dia tuh punya mental ibaratnya berani ambil resiko. Ya kalau misalnya profesional, dia punya skill, dia punya kepintaran, punya kalian, tapi dia belum tentu berani kayak pengusaha gitu. Pengusaha tuh berani, saya berani ambil resiko, saya berani ini, saya berani tembus ini. Nah itu benang merahnya pengusaha tuh berani. Jadi kalau kita pengen jadi orang sukses dalam konteks pengusaha bisnis gitu ya, ya kita harus berani. Gitu. Perbedaannya paling mendasar adalah berani action ya. Jadi berani kata kuncinya. Ya gini, kita perlu namanya belajar. Tapi gini, belajar pun nggak harus semua dipelajarin. Kayak gini ya, kalau di bisnis tuh kayak misalnya kita masih di tahap memulai gitu kan. Nah, kita di tahap memulai itu pikirannya gimana caranya penjualan tuh ada, gimana caranya dapur ngepul setiap hari ada transaksi. Itu dulu kan PR-nya. Nah, ini kebanyakan orang-orang yang pintar gitu ya, ibaratnya profesor-profesor ini gitu. Baru tahap mulai, penjualan belum ada, udah mikirin franchise gitu. Udah mikirin ibaratnya udah mikirin yang ribet-ribet, yang rumit-rumit sampai nggak mulai-mulai gitu. Ya kalau misalnya kapasitas otaknya emang kayak Nadiem Makarim gitu ya, kalau misalnya kapasitas otaknya emang kayak Jeff Bezos, kayak Mark Zuckerberg, ya oke lah gitu ya, kalau misalnya mikirnya udah dari hulu ke hilir gitu. Tapi kalau misalnya sekarang gini, kita otaknya gitu pas-pasan gitu ya, mohon maaf gitu ya kalau kasar gitu ya, kalau kita otaknya pas-pasan banyak mikir gitu ya nggak mulai-mulai gitu. Saya kalau misalnya mikir mulai ya nggak masalah gitu, tapi problemnya gitu kebanyakan orang sistem itu mikir terus, wah kalau gini bisa lebih baik lagi dari ini, bisa lebih ini lagi ya, terus aja sampai 5 tahun kemudian juga masih rencana terus gitu, rencana nih yang action gitu ya, yang orang goblok gitu, yang nggak punya otak kasarnya gitu ya, yang ibaratnya masih apa ya, ibaratnya lu suka dibego-begoin lah sama orang-orang pintar ini gitu kan. Tapi dia nggak banyak mikir, dia action aja gitu, action. Tapi kenapa malah si goblok ini lebih berprogres daripada yang banyak mikir gitu kan? Ya karena si goblok ini dia action gitu. Sementara ya si profesor ini dia ngeplan aja terus gitu kan. Jadi ibaratnya dia hidupnya untuk ngeplan gitu. Sementara yang ini hidupnya untuk yang menata kehidupannya gitu, untuk ningkatin taraf hidupnya. Nah jadi kalau buat saya pribadi sih kayak gitu ya. Orang sukses dan orang gagal selain berani adalah mereka pembelajar sejati gitu ya. Nah jadi gini, kalau misalnya kita terjun ke dunia bisnis dan kita pengen berhasil, tentu bohong banget kalau kita nggak mau belajar gitu kan. Kalau kita cuma action aja, tapi ibaratnya udah gagal lagi gitu, ibaratnya udah gagal, kita ngelakuin kesalahan yang sama terus gitu kan, udah gagal dilakuin terus, ya itu ibaratnya kita juga ya ceroboh gitu kan. Nah makanya menurut saya pribadi harus balance gitu ya. Kita action tentu harus lebih banyak, tapi jangan action doang. Ibaratnya action doang tapi nggak belajar juga, ya kita lama gitu. Makanya penting yang namanya mentor gitu kan. Buat saya pribadi sih dulu yang memulai bisnis dengan hajar aja nggak pakai mentor gitu ya, ya itu menyakitkan gitu, berdarah-darah gitu. Tapi kalau di zaman sekarang gitu udah ada yang namanya mentor. Ya kita bisa ikut kursus online, kita bisa ikut mentoring gitu kan. Nah kita bisa dibimbing ibaratnya bagaimana step-stepnya langsung menghasilkan. Nah tapi problemnya adalah kalau udah diajarin, udah di mentoring, tapi nggak action gitu kan. Nah kalau saya tuh dulu kata gurunya tuh 10, saya lakuin actionnya 11 gitu kan. Nah kebanyakan orang disuruh gurunya 10, ini actionnya cuma 2. Nah itu yang menurut saya menjadi problem sih. Jadi ibaratnya kalau ditanya apa selain keberanian, ya tentu pembelajar sejati gitu ya, itu pembelajar sejati. Setelah pembelajar sejati, kita juga harus belajar yang namanya leadership ya. Kita belajar yang namanya leadership, dan kalau ibaratnya kita punya skill tapi kita nggak bisa memimpin, ya kita cuma mentok di profesional aja gitu.